Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Menyembuhkan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana ada dua orang yang buta dan dia mengalami pertolongan melalui mujizat daripada Tuhan. Melalui kisah ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di antara orang-orang Israel sangat berdampak secara luar biasa. Sehingga kemanapun Tuhan pergi, dimanapun Tuhan berada, akan ada banyak orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Meskipun mereka memiliki banyak motivasi, memiliki banyak tujuan, ada orang-orang yang datang karena ingin melihat mujizat Tuhan, ada orang yang datang karena ingin mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan. Bahkan juga ada orang-orang yang datang yang hanya sekedar untuk mencari titik kesalahan Tuhan. Tetapi juga akan ada orang-orang yang hadir karena ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, suatu saat Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko, dan di situ Tuhan banyak dikelilingi oleh orang-orang yang mengiring akan pelayanan Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus berjalan keluar dari kota Yeriko, di pinggir jalan ada dua orang yang buta sementara duduk, dan orang-orang ini dalam keterbatasannya, dia bagaimana mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, ada hal-hal yang dapat berubah. Nasib mereka bisa diubahkan pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, melalui kisah ini kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting yang dapat menolong, memotivasi iman kita, di mana kita tidak usah menyerah atau kita tidak perlu berdiam lama-lama di dalam keterpurukan kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, yang pertama kita akan belajar daripada kisah tentang dua orang buta ini adalah, pertama, jangan sampai kita mengalami buta secara rohani. Dan jemaat Tuhan, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Namun faktanya tidak semua orang akan mengalami situasi seperti ini. Ada orang-orang yang mengalami sehat secara jasmani tapi rohaninya yang sakit. Atau juga ada orang-orang yang rohaninya sehat tetapi jasmaninya sakit. Dan jemaat Tuhan, melalui kisah ini kita akan belajar bahwa keterbatasan secara jasmani janganlah menjadi penghalang terhadap perkara-perkara rohani yang kita rindukan. Keterbatasan secara jasmani terjadi hanya di dunia ini dan akan berakhir pada saat kita akan perjumpaan dengan Tuhan nanti di surga. Apapun sakit saudara, apapun kelemahan saudara yang hadapi hari-hari ini, semuanya akan berakhir pada saat kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan, ada tertulis dalam kitab Ayub pasal 21 ayat yang keempat, dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan jemaat Tuhan, saudara di mana saja berada, kalaupun hari ini kita mengalami penderitaan, kalaupun hari ini kita mengalami sakit penyakit, itu hanya sebatas kita di dunia. Dan firman Tuhan katakan bahwa hidup saya dan saudara paling lama 70 sampai 80 tahun. Artinya apa? Penderitaan kita ada batas. Penderitaan kelemahan kita pasti akan berakhir. Tetapi nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga tidak ada batas. Di sana ada kekekalan. Oleh karena itu saya katakan dalam kesempatan pada pagi ini adalah jangan pernah kita menyerah dalam keterbatasan jasmani kita.
Jangan kita terhalangi atau dihalangi oleh kelemahan-kelemahan jasmani kita. Jangan kita dihalangi karena sakit penyakit kita sehingga kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari, meskipun iblis seringkali memakai perkara-perkara jasmani untuk memutuskan persekutuan kita dengan Tuhan. Meskipun seringkali iblis memakai sakit penyakit kehidupan kita, iblis sering memakai kesulitan-kesulitan ekonomi kita untuk kita tidak datang pada Tuhan. Tetapi mari, jangan kita terkecoh oleh tipu daya si jahat. Nah, jemaat Tuhan, melalui cerita daripada dua orang yang buta ini, kisah ini membuktikan atau mengajarkan pada kita bahwa kebutaan jasmani mereka tidak menjadikan mereka buta secara rohani. Buktinya apa? Pada saat mereka mendengar bahwa Yesus ada di sekitar mereka, mereka tidak mengatakan Yesus atau Tuhan, anak Maria. Tetapi firman Allah mengatakan pada saat mereka mendengar dan memastikan bahwa di situ ada Yesus, Dia yang mampu memberi pertolongan, Dia yang mampu memberikan kesembuhan. Dua orang buta ini, dia berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Secara jasmani kita tahu bahwa Yesus lahir daripada kandungan Maria. Tetapi ada sebuah pengajaran penting yang kita belajar pada pagi ini, bahwa mengapa dua orang buta ini memanggil Yesus Tuhan, anak Daud. Jemaat Tuhan, ada sebuah tradisi yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi, bahwa sejak kecil mereka senantiasa diajar untuk belajar hukum Taurat. Sejak kecil mereka sudah diajar bagaimana kisah-kisah iman atau pelajaran-pelajaran tentang iman. Dan saya yakin salah satunya adalah bahwa kisah tentang Daud dan nubuatan tentang keturunan Daud, bahwa dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Saya yakin itu sudah didengar dan diterima oleh daripada dua orang buta ini. Sehingga tidak heran pada saat mereka mengalami sesuatu yang sulit, mereka tidak memanggil Yesus anak Maria atau Yesus anak Yusuf, tetapi dikatakan Tuhan anak Daud. Dan jemaat Tuhan, seperti ada tertulis juga bahwa jadi iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hari ini secara jasmani kita tidak dapat melihat akan hal-hal yang nyata secara jasmani kita. Tetapi mari biarlah dengan mata iman kita mempercayai bahwa pertolongan daripada Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, mari jangan sampai perkara jasmani membutakan mata rohani kita. Mari kita buka telinga rohani kita supaya kita memiliki mata rohani yang tajam, sehingga kita tetap berseru dan berharap pada Tuhan senantiasa. Perkara yang kedua yang kita belajar adalah bagaimana dua orang ini memiliki tekad yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Memang akan ada banyak tantangan, namun janganlah kita menyerah atas semua tantangan. Pada saat dua orang buta ini mendengar bahwa Yesus hadir di sekitar mereka, mereka berpikir ini kesempatan tidak akan terulang lagi. Ini adalah sebuah kesempatan yang penting. Tetapi mereka dibatasi oleh penglihatan mereka. Mereka tidak bisa langsung berdiri dan berlari mengarah pada posisi Yesus. Tetapi kita bisa belajar bahwa meskipun mereka tidak dapat melihat, meskipun mereka tidak berlari tepat ke arah Yesus, masih ada satu cara yang mereka bisa kerjakan, yaitu mereka bisa pakai mulut mereka untuk mereka berseru. Mereka katakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Sedang jemaat Tuhan, pada saat mereka memanggil Yesus, mereka memohon belas kasihan Yesus, tidak serta
sekitarnya itu berempati. Tidak serta-merta orang-orang di sekitarnya langsung menolong dan membawa kedua orang kepada Yesus. Tapi dilakukan mereka adalah sebaliknya. Mereka mengatakan kepada orang-orang buta ini, diamlah. Bagi beberapa orang, teriakan daripada dua orang buta ini mengganggu pendengaran mereka. Ada orang-orang yang terganggu dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang dikerjakan oleh dua orang buta ini? Pada saat mereka diperintahkan untuk diam, mereka semakin keras berseru. Mereka semakin berteriak semakin keras kepada Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Namun percayalah, akan selalu ada solusinya. Pada saat dua orang buta ini berseru pada Yesus, mereka tidak dapat dihentikan sampai mereka mendengar Yesus sendiri yang berkata. Mereka tidak menghiraukan larangan orang-orang yang menyuruh mereka diam, karena mereka tahu tujuan mereka berseru bukan kepada orang-orang sekitar Yesus, tetapi tujuan mereka berseru hanya kepada Yesus. Mari jangan jemaat Tuhan, langkah kita untuk bersekutu dengan Tuhan, langkah kita untuk berseru pada Tuhan, janganlah dihentikan oleh situasi dan keadaan kita. Mari kita memiliki tekad yang kuat untuk datang kepada Tuhan. Kelemahan jasmani, keterbatasan apapun yang kita alami, mari kita tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih belum bisa datang ke gereja, tetapi bukan jadi penghalang untuk saudara-saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya ada di gereja, Tuhan tidak dibatasi oleh gedung, tetapi pada saat kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan hadir di mana kita berada saat itu. Dan jemaat Tuhan, pertanyaan ketiga yang perlu kita belajar adalah bagaimana kita mesti belajar fokus kepada sebuah kebutuhan. Pada saat membawa pergumulan pada Tuhan melalui doa-doa kita, mestinya kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan menjadi keinginan kita. Kita mesti belajar untuk fokus kepada namanya sebuah kebutuhan, bukanlah kepada hal-hal yang hanya sekedar menjadi sebuah keinginan. Jadi jemaat Tuhan, ada sebuah pengalaman atau sebuah cerita yang pernah saya alami beberapa tahun lalu ketika saya menghadiri acara tatap muka atau silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah di rumah jabatan Bapak Wakil Bupati Barito Utara, di mana banyak orang-orang yang hadir dari berbagai elemen masyarakat. Dari masing-masing mereka menyampaikan akan program, mereka menyampaikan permohonan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Dalam kesempatan pertemuan itu hadir seorang siswi SMU 2 Muara Tewe. Waktu itu dia kelas 12. Dan anak ini memiliki prestasi yang sangat bagus. Dalam kesempatan itu Bapak Gubernur memberikan satu pertanyaan kepada anak ini, apa yang akan kamu sampaikan? Dan apa yang disampaikan oleh siswi ini, dia katakan, saya ingin kuliah kedokteran. Dan secara tegas dan lugas Bapak Gubernur sampaikan, Abah akan memberikan beasiswa full sampai kamu tamat. Setelah beberapa hari pertemuan ini, saya banyak mendengar berita-berita tentang siswi ini. Ternyata siswi ini adalah dari keluarga yang kurang mampu dan dia tinggal di Muara Tewe dengan salah seorang anggota keluarganya. Dia memiliki prestasi yang bagus, tetapi secara ekonomi dia tidak mungkin untuk bisa kuliah kedokteran. Sebab kita tahu kuliah kedokteran cukup mahal. Tetapi
pertemuannya dengan Gubernur Kalteng, Kalimantan Tengah, tidak dilewatkan begitu saja. Dia tidak menyampaikan apa yang jadi keinginannya, tetapi dia sampaikan apa yang jadi kebutuhan dasarnya dia. Dia sampaikan bahwa kebutuhannya adalah dia ingin kuliah kedokteran. Sebab dia yakin pada saat dia dapat menyelesaikan akan kuliah kedokterannya dia, itu akan mengubah masa depannya. Dari dia keluarga tidak mampu, dengan dia selesaikan kedokterannya, dia yakin dia akan dapat mengubah akan masa depannya. Sedang jemaat Tuhan, melalui kisah dua orang buta ini, di mana dia fokus akan kebutuhannya. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak minta uang, dia tidak minta fasilitas-fasilitas lainnya, tetapi dia minta matanya supaya dapat melihat. Karena dia tahu kalau dia bisa melihat, dia akan melakukan banyak hal. Sama seperti kisah anak siswi SMA 2. Dan saya yakin percaya pada saat saya sampaikan mengulang cerita ini di hari ini sementara mengambil kuliah kedokteran, dan dia yakin bahwa kalau nanti dia selesaikan kuliah kedokterannya, hidupnya akan berubah. Dan jemaat Tuhan, jangan salah fokus pada saat kita kali perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan jemaat Tuhan, yang keempat adalah mari kita tetap mengiringi Yesus. Ada sebuah lagu lama yang dapat memotivasi saya saudara dengan judul Mengikuti Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Kita jemaat Tuhan, lagu ini kiranya dapat memotivasi saya dan saudara untuk kita tetap mengakui dan mengiringi Yesus dalam segala kondisi kehidupan kita. Memang lagu ini dibuat untuk motivasi kita pada saat saya dan saudara mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mau kita sendiri, mau kita orang banyak, waktu kita susah, waktu kita tenang, mari kita tetap memiliki komitmen untuk mengiringi Yesus. Dan cuma Tuhan, karena apa? Tidak sedikit orang-orang yang hanya pada saat kesulitan, pada saat pergumulan mereka begitu sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tapi pada saat Tuhan sudah menolong dia, cepat atau lambat dia meninggalkan Tuhan. Jangan kita seperti itu. Mari dan jemaat Tuhan, dua orang buta ini pada saat mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan, Alkitab katakan maka mereka tidak berpikir panjang, mereka segera mengikut Yesus. Hal yang sama juga mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami mujizat, saat kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, mari kita memiliki komitmen untuk tetap mengiring Yesus. Sebab tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Yang Tuhan inginkan adalah komitmen kita mengiring Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat ini ya dan amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Pada saat kita datang pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tetapi bukan sekedar kita dapat jawaban daripada Tuhan, tetapi bagaimana setelah kita mengalami lawatan jalan daripada Tuhan, mari kita tetap di komitmen mengiring Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan
Tuhan diberkati.